aja, Kak. Boleh. Oke, mungkin selamat siang Ibu Rini dan teman-teman sekalian. Kita dari kelompok 4. Di sini anggota kelompoknya ada Clara, Marcelia, Farhan, Rian, sama saya sendiri Kevin Dakaditya Wijaya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita mau presentasiin proyek tentang Human Computer Interaction yang judulnya itu Tracker Study ya. Jadi Tracker Study ini adalah sebuah prototipe aplikasi yang kita rancang buat bantu mahasiswa untuk mengelola tugas, jadwal, dan kayak beban-beban administratifnya perkuliahan gitu. Boleh di next? Oke, kita muncul dari latar belakangnya dulu ya. Jadi si latar belakang ini kita dapat dari mana sih? Latar belakang ini kita dapat dari beberapa jurnal dan juga sempat nanya-nanya ke teman-teman mahasiswa. Itu pertama realitanya, itu ada mahasiswa itu mengelola perkuliahan, tugas proyek, dan juga kelompok tugas kelompok, organisasi, dan juga aktivitas pribadi secara bersamaan. Nah, tuntutan-tuntutan ini tuh yang jadi tuntutan lain selain kayak akademisnya kita, misalnya kesusahan dalam suatu mata kuliah gitu ya, kesulitan suatu mata kuliah tuh bukan satu-satunya hal yang ngehambat kita, tapi juga beban-beban administratif lainnya gitu. Nah, ini juga bisa memicu stres akademik dan menurunkan produktivitas. Yang ada penelitian-penelitiannya juga sebenarnya yang ada nanti kita cantumin di referensi. Nah, terus di sini ada akar masalahnya. Nah, di sini akar masalahnya adalah informasi akademik itu sering banget tersebar di berbagai platform LMS kan. Kayak kita sendiri kan kita ada Kolabor, ada MyUPJ, ada Edlink, ada Outlook juga gitu-gitu. Nah, kondisi ini tuh nyebabin adanya kesulitan buat mantau seluruh tugas dan juga pengumuman, sehingga resikonya kita ngelewatin nih informasi-informasi penting yang harusnya udah tenggat gitu. Nah, jadi tujuannya apa sih? Jadi tracker study ini kita rancang untuk ngebantu mahasiswa ngelola jadwal, tugas, dan juga pengingat deadline dalam satu aplikasi aja gitu. Next. Mungkin biar cepat si empathy map ini secara garis besar kita sempat tentang nanya-nanya dan juga searching tentang permasalahan apa sih yang terjadi. Nah, sebenarnya kurang lebih udah dijelasin di tadi. Boleh di next? Oke, apa suaraku kedengaran? Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran kok. Ya. Oke. Iya, silakan. Ini lanjut di solusi dan fitur. Sebelum kita masuk banget ke aplikasinya, jadi dari yang tadi udah Kak Kevin jelasin, solusi dari yang si empathy map itu dan fitur yang aku hadirin itu ada 3. Ada yang di si kalendernya, terus task manajemennya, sama smart readersnya. Jadi si kalendernya ini sebenarnya hampir mirip sama Edlink, cuman bedanya kan kita mau di aplikasi kita sendiri ya, dan Edlink kan memang untuk mengatur melihat jadwal aja sama di ruangan mana. Sedangkan di fitur yang kita tambahin ini, dari jadwal itu kita bisa melihat task manajemennya, kita bisa nambahin tugas-tugas yang mau kita tambahin secara real time. Kemudian ada notifikasinya juga. Terus masuk ke user text flow-nya, ini tuh aku ada buat user flow-nya untuk pembuatan basic dari aplikasinya. Jadi aku buat aplikasi ini juga punya pacuan biar aplikasi ini tetap mengarah pada tujuan yang awal ingin aku sama Kak Kevin buat. Nah, ini tuh desain sistemnya. Ini ada warna-warna color palette yang kita gunakan. Ada yang untuk dasarnya, terus kemudian ada yang untuk kayak merah dan hijau untuk mengetahui itu sukses atau berhasil. Kemudian tipografinya kita pakai Roboto biar lebih terlihat jelas pada UI desainnya. Terus UI-nya juga aku buat nggak terlalu banyak yang tajam banget biar lebih santai dilihatnya dan lebih nyaman. Nah, ini UI-nya nanti aku juga bakal langsung ngedemoin aja. Ini aku buat tampilan buat di PPT-nya. Sebentar. Untuk demonya. Nah, ini demonya apakah terlihat? Ya, ini silakan. awal. Ini berarti clickable ya, sudah clickable ya. Iya, sudah clickable. Aku dan Kak Kevin buatnya di Figma. Nah, ini tuh splash screen-nya. Nanti kalau diklik, dia langsung masuk ke sign in atau sign up. Ini juga bisa digeser untuk balik ke splash screen-nya kalau misalkan ke teman-teman terlewat langsung ngeklik ya, seperti itu. Ini ada sign in dan sign up. Sebenarnya ini sama aja, cuman
ini yang kalau aku klik ada warna biru, ini tuh kita bisa langsung ke halaman sign up atau ini balik ke tampilan awal. Ini bisa langsung kita sign in. Kemudian di sini ada tampilannya, yaitu di mana ada kasih tahu kalau menu itu buat kasih tahu nih kita tuh tugas hari ini tuh ada apa aja dan yang mendekati deadline tuh apa aja. Nah, kalau misalkan di awal home screen ini, kalau kita baca notifikasi, itu tuh nggak ada notifikasi sama sekali karena kita belum ngelakuin apa-apa. Terus, misalkan kita mau masuk ke schedule, kita mau ngelihat tanggal-tanggal, ini tuh terlihat contohnya di Juli tanggal 19. Ini tuh kita ada perkuliahan di ruangan ini dengan mata kuliah seperti ini. Terus kita balik lagi ke home-nya atau dashboard, kita bisa ngeklik human computer interaction atau analisis proses bisnis. Ini masuk ke bagian task-nya, yang tadi task manajemen. Nah, di sini kita bisa masuk, kalau kita ke notifikasi itu tuh tetap kosong karena kita belum ngapa-ngapain. Nah, karena di sini ada add new task. Jadi fungsinya yang tadi Kak Kevin bilang, karena kita terlalu banyak platform untuk menerima informasi dari WhatsApp, dari LMS. Jadi ini aplikasi yang untuk agar kalau kita udah tahu informasinya, kita bisa langsung nambahin di create text ini. Jadi kita nggak buat di notes doang yang nanti bisa terlupakan gitu, karena kan notes fungsinya juga lebih banyak gitu. Kalau ini kan terkhusus untuk tugas. Nah, ini kita add text, nanti dapat notifikasi kalau ini tuh berhasil. Nah, nanti di notifikasi itu ada new text-nya tadi. Nah, nanti di sini kita bisa lihat detailnya lagi yang tadi udah kita tambahin. Ini bisa di mark as complete. Nanti dia ada di complete sama ada di all-nya. Nah, kalau misalkan kita balik ke yang history, kalau mau kita delete nanti seperti ini notifikasinya, dan ada notifikasi task delete-nya. Kemudian di profile, kita langsung masuk ke profilnya. Di sini ada privacy, about us, sama language-nya. Di privacy ya kita menampilkan terms-nya and condition-nya dari aplikasi yang kita buat. Terus about us kayak dari kita nih buat aplikasi ini tuh buat ngebantu kita para mahasiswa lebih untuk bisa memberikan diri kita juga deadline untuk tugas-tugas serta administrasi yang dibutuhkan setiap mata kuliahnya. Kemudian di language-nya untuk tampilannya seperti ini. Kemudian ini ada langsung di logout. Jadi setelah semua yang udah bisa kita lakuin di aplikasi yang tadi, kita tuh bisa langsung ke logout dari profile ini. Kalau cancel balik lagi ke halaman yang ini, tapi kalau logout kita langsung balik ke tampilan awal atau loginnya. Kurang lebih seperti itu untuk demo aplikasinya. Aku juga udah ada naruh sih di sini untuk linknya. Kalau teman-teman mau nge-scan aplikasi aku. Ini kita juga ada referensinya, dan silakan Kak Kevin untuk kesimpulannya. Sebenarnya sebagai penutup aja, si tracker study ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita kembangin lagi ya, kayak misalnya administrasi lainnya, kayak misalnya mau syarat yudisium dan lain-lain gitu. Cuma sampai sejauh ini kita baru bikin untuk tugas-tugas aja dulu gitu. Tuh, jadi kayak buat kita coba gimana caranya untuk setidaknya buat manage si tugas-tugas ini aja. Ini segitu aja dari kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil proyeknya.